Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 ini, yaitu pada tema 9 subtema 2 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian semua memahami jenis-jenis wawancara dan juga metode wawancara yang tepat. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, yaitu merupakan wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada pendaftar atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Nomor 2, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan, artinya secara langsung. Wawancara terpilih, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Sama dengan yang terstruktur tadi. Wawancara bebas, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan seorang narasumber atau responden. Nah, anak-anakku, ada juga jenis wawancara yang lain, yaitu berupa wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan berkelompok atau sejumlah narasumber atau responden. Nomor 2, wawancara konferensi, yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Wawancara dilakukan oleh sejumlah pewawancara dengan seorang narasumber dalam tempat dan waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu wawancara terbuka. Wawancara terbuka yaitu wawancara berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat oleh jawaban. Nomor 4, wawancara tertutup, yaitu wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang terikat terbatas oleh jawabannya. Jadi informasi dapat kamu lakukan atau dapat dicari dengan cara wawancara. Ketika melakukan wawancara, kamu harus memiliki keterampilan secara lisan, menulis, mencari data, mengolah data, dan menyajikan data. Untuk mendapatkan sebuah informasi, ada beberapa metode atau cara, yaitu metode digunakan oleh pewawancara ketika mengadakan sebuah wawancara sebagai berikut diantaranya, yaitu 1. Metode mencatat. Metode ini memerlukan buku dan pulpen untuk mencatat jawaban dari narasumber. Soal mencatat jawaban, wawancara akan menulis dengan cepat inti permasalahannya saja. Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan informasi yang sudah dituangkan narasumber. Nah, setelah mendapatkan catatan hasil wawancara, selanjutnya dikembangkan dengan tulisan yang baik dan berinformatif. Nomor 2, yaitu dengan cara merekam. Metode ini membutuhkan alat berupa perekam suara. Alat tersebut digunakan untuk merekam jawaban yang diberikan narasumber, sehingga pewawancara tidak akan kehilangan informasi sedikit pun. Setelah mendapatkan rekaman, selanjutnya pewawancara akan menulis transkrip atau salinan tanya jawab tersebut dan menjadikan sebuah berita. Jadi ini merupakan metode. Ada metode mencatat, ada metode merekam. Metode merekam ini supaya tidak ada satu kalimat pun yang ketinggalan yang diucapkan oleh narasumber. Nah, anak-anakku, dalam suatu wawancara itu peran pewawancara sangat penting. Oleh karena itu, ia harus mampu menggali informasi dari narasumber dengan tetap memperhatikan etika dalam berwawancara. Berikut ciri-ciri pewawancara. Yang pertama, ciri-ciri yang harus dimiliki atau etika yang harus dimiliki oleh pewawancara. Yang pertama adalah memiliki sikap jujur. Jujur dalam artian tidak memanipulasi
atau berbuat curang, apalagi memberi jawaban atau mengisi kuesioner atau data pertanyaan sendiri tanpa melakukan wawancara. Misalnya karena rumah responden orang yang menjawab pertanyaan jauh, cuaca sangat panas, lalu ia telah membuat kuesioner atau dengan diisi sendiri. Selanjutnya yaitu mempunyai minat. Pewawancara yang kurang berminat terdapat topik penelitian, maka hasil wawancaranya kurang baik. Minat berkaitan dengan rasa jenuh dan bosan pewawancara. Misalnya ia telah melakukan wawancara secara monoton dalam waktu yang cukup lama sehingga mereka jenuh dan membosankan. Untuk mengatasi masalah itu, aktivitas wawancara tidak dilakukan sebagai kegiatan tetap dan berkelanjutan, melainkan sebagai kegiatan tidak tetap. Nah, selanjutnya yaitu seorang wawancara, seorang pewawancara itu harus memiliki sikap berkepribadian baik. Pewawancara tidak berperilaku berlebihan atau overacting, bersikap secara luas, mudah dan cepat menyesuaikan diri, serta tidak mudah marah. Karena ketika mengajukan pertanyaan tidak bernada tinggi dan emosional, sehingga berita yang dicari, informasi yang diinginkan akan mendapatkan informasi yang tepat. Nah, itulah anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi untuk pembelajaran Bahasa Indonesia tema 9 sub tema 2, yaitu tentang jenis-jenis wawancara, metode wawancara, dan juga beberapa ciri pewawancara atau etika-etika yang harus dimiliki oleh pewawancara, sehingga hasil wawancara yang diinginkan itu mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih dari Pak Guru. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.